Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa bi kulli waqtin wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadir nabiyya wa rasula. Para muhibbin wal muhibbat di mana saja berada, insyaallah berkat hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengangkat masalah tauhid atau disebut dengan akidah atau disebut dengan ma'rifat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita tentang masalah tauhid 13 tahun lamanya, bahkan lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah masalah tauhid. Apa tauhid? Tauhid adalah keyakinan. Ketika hidup kita harus punya keyakinan yang hakiki, yang yakin, seyakin-yakinnya. Kepada siapa harus kita berkeyakinan? Maka bunyal Islamu ala salasatin. Agama Islam itu dibangun dalam 3 pondasi, 3 faktor. Yang pertama adalah akidah. Akidah di dalamnya nanti kita perluas lagi, diuraikan lagi, dijelaskan lagi biar kita tahu. Yang kedua, setelah kita tahu tentang akidah, adalah al-Islam, yaitu agama, ad-din namanya. Yang terakhir adalah al-insan. Insan itu nanti ada darajat insan kamil. Tetapi yang dimaksud saya kali ini insyaallah akan menjelaskan bagaimana cara kita hidup berhaluan kepada siapa berkeyakinan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan metode yang sejelas-jelasnya, ditulis diuraikan oleh para alimil ulama, para masyayikh di dalam kitab-kitabnya. Ketika Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani mengatakan wayajibu ayya'rifa, wayajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahillu. Ini atas dasar apa? Wajib kita harus mengetahui namanya makrifat. Apa itu makrifat? Mahwal makrifat. Kata orang kan, orang disebut makrifat, makrifat. Tahu enggak makrifat? Apa makrifat sih? Makrifat itu adalah pengetahuan yang tidak ada ragunya, tidak ada dalam keraguan di dalam pemikiran, di dalam hati sedikit pun tentang pengetahuan itu sendiri. Jadi makrifat itu adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un andalil. Jadi patokan makrifat idrakun
adalah suatu pengetahuan atau penemuan jazimun. Ketika kita mengetahui penemuan itu dengan pemikiran, dengan mata, apa yang dapat kita temukan? Yaitu dari penglihatan dan pendengaran. Ketika kita melihat dan mendengar, nanti bakal ada masuk ke dalam pemikiran, namanya makrifat. Oh iya, ketika kita melihat ke atas, oh iya, di atas ada langit. Terus kita pikirkan, lalu ada langit, kenapa langit tidak seperti bangunan rumah? Rumah tuh ada tihangnya, ada pondasinya dan lain sebagainya, konstruksi pembikinan rumah, ada atapnya. Tetapi kalau saya melihat ke atas, ini adalah tidak ada tiang, tidak ada pancang-pancang yang terlihat di atas langit. Ini siapa yang bikin? Kok bisa begitu? Nah, itu harus idrakun, kita mengetahui jazimun dengan pasti siapa yang membikin, bagaimana cara membikinnya, kapan membikinnya. Bihaitsu la yaqa'u mahatu taraddudun. Ketika kita sudah mengetahui penemuan itu dengan kepastian, dengan keyakinan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati bahwa itu muwafiqun lil waqi, sesuai akur, sesuai dengan pembuktiannya. Melalui apa? Petunjuk, namanya dalil. Melalui petunjuk akal, petunjuk pemikiran. Yang kedua melalui petunjuk dalil nakli, yaitu di dalam agama Islam ada disebut namanya Al-Quranul Karim. Disitulah melalui kita petunjuk, karena hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu akan menjadikan petunjuk bagi manusia yang berakal, manusia yang beriman, yaitu huda wa bayyinatin minal huda, dan bisa menyatakan dari berbagai macam petunjuk itu. Kembali kepada makrifat. Jadi makrifat itu adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati, muwafikun, itu ditopang atau didasari dengan dalil-dalil yang sesuai dengan pembuktian dalil sendiri. Nasyiun an dalil, yang terjadi daripada petunjuk-petunjuk. Petunjuk ada dua, petunjuk akal, akal gorizi, akal sehat. Yang kedua petunjuk nakli, yaitu petunjuk Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita makrifat berarti harus mengetahui, bukan ideologi. Makrifat dengan ideologi ini berseberangan dengan ma'rifatullah. Makrifat itu lalu ada berapa kita persyaratan harus mengetahui tentang itu? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatul Rasul. Yang ketiga ma'rifatul Quran. Yang keempat ma'rifatul Aqwan. Yang kelima ma'rifatul insan. Apa itu ma'rifatullah? Kita harus mengetahui tentang Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana sifatnya Allah? Lalu Allah menciptakan apa? Itulah sifat-sifat Allah yang kita insya Allah akan bahas. Yang kedua ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul itu adalah mengetahui Rasul, utusan. Yaitu Rasul itu adalah manusia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukumnya wajib ala kulli muslimin, setiap orang berakal, wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib ketika orang yang sudah berakal, balik, sudah mencapai umur balik, dan dia sudah mempunyai akal yang sehat, ayya'rifah, yaitu supaya makrifat kepada siapa? Yang pertama ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran. Harus makrifat, harus tahu tentang Al-Quranul Karim.
Apa itu Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Quranul Karim mengoperasikannya dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ma'rifatul aqwan. Harus kita mengetahui aqwan. Apa itu aqwan? Adalah bernegara, berpolitik. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal arda yurithuha li'ibadiyas salihun. Sesungguhnya aqwan ini, dunia ini, negara ini, tanah ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang bisa mengoperasikan terhadap dunia ini. Namanya khalifah. Wa idh qala rabbuka wa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, khalifah ini adalah orang-orang yang mengoperasikan terhadap aqwan atau dunia, planet dunia. Yang kelima, ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan itu mengetahui tentang diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man arofa nafsahu arofa rabbahu. Barang siapa yang makrifat, tahu tentang dirinya, maka dia akan tahu juga tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika jadi manusia yang sempurna harus ada 5 macam ini. Ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ma'rifatullah harus kita aji dulu, harus kita kaji dulu, harus kita pikirkan dulu, barulah jadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah ma'rifat. Atas dalil adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah suruh mewajibkan kepada kita. Tafsirannya adalah harus kita tahu, harus kita makrifat annahu, bahwa tiada Tuhan sainyanya kelakuan, la ilaha illallah, tidak ada hak yang wajib kita ibadahi, yang kita maksud, yang kita cintai, yang kita mencari ridhonya illallah, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu zat Allah, harus tahu sifat-sifat Allah. Insyaallah para muhibbin wal muhibbat, saya dalam sesi atau pengajian yang lain, saya pertama kesimpulannya ini hanya menjelaskan dulu tentang makrifat. Makrifat itu adalah tasdik, membenarkan dengan ucapan, al-id'an, mengakui dengan kelakuan. Jadi artinya kita mengucapkan, diikat oleh 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah sesi kali lain kita uraikan satu-satu apa itu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Quran, dan ma'rifatul aqwan, ma'rifatul insan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.